Baiklah, saya membahas mengenai kasus dari vesicoureteral reflux. Di sini adalah 4-month-old girl, febrile urinary tract infection, voiding cystoureterogram, retrograde urine flow into the right ureter, no associated ureteral dilation. 1 year later, repeat voiding cystoureterogram shows no abnormality. What is the most likely cause of this patient's infant's presentation? A. Congenital short intravesical ureter length. B. Damage to the rectovaginal septum. C. Obstruction due to a renal stone. D. Presence of posterior ureteral valve. Nah, kemudian juga seorang bayi perempuan usia 4 tahun, infeksi saluran kemih disertai demam. Pemeriksaan awal adalah voiding cystoureterogram atau VCUG. Aliran urin balik ke ureter kanan tidak ditemukan. Tidak ada pelebaran ureter. 1 tahun kemudian pemeriksaan VCUG ulang normal. Apa penyebab paling mungkin dari kondisi bayi ini? Yaitu A. Panjang ureter intravesika yang pendek secara kongenital. B. Kerusakan septum rektovaginal. C. Obstruksi akibat batu ginjal di akibat adanya katup uretra posterior. Nah, jawaban yang benar adalah A, yaitu congenital short intravesical ureter length. Penjelasan kasusnya yaitu di sini congenital short intravesical ureter length yaitu artinya panjang ureter yang masuk ke dinding kandung kemih terlalu pendek sejak lahir. Apa diagnosis pasien ini? Pasien ini mengalami vesicoureteral reflux atau VUR. VUR artinya urin mengalir balik dari kandung kemih kembali ke ureter. Normalnya urin mengalir yaitu ginjal ureter, kandung kemih keluar lewat uretra. Pada VUR urin malah bisa naik balik kandung kemih, kemudian juga ke ureter, kemudian juga ke ginjal. 2. Kenapa bisa terjadi? Normalnya sebagian ureter masuk melewati dinding kandung kemih. Bagian ini disebut intravesical ureter. Saat kandung kemih kontraksi waktu BAK, otot kandung kemih menekan bagian ureter ini. Fungsinya seperti katup satu arah. Jadi saat BAK, tekanan kandung kemih naik, ureter ikut tertekan, sambungan ureter kandung kemih tertutup, urin tidak naik balik. 3 adalah masalah pada VUR primer, yaitu pada VUR primer bagian intravesical ureter terlalu pendek. Akibatnya, saat kandung kemih kontraksi, ureter tidak tertutup secara sempurna. Tekanan urin mengalahkan penutupan ureter, urin naik balik ke ureter, ini menyebabkan reflux urin. Kemudian juga 4, yaitu kenapa bisa menyebabkan demam dan juga ISK. Kalau urin naik balik, bakteri juga bisa ikut naik, artinya alurnya bakteri di kandung kemih menyebabkan naik ke ureter sehingga naik ke ginjal menyebabkan pyelonefritis atau febrile UTI. Karena infeksi bisa sampai ke ginjal, pasien bisa mengalami demam, ISK, nyeri atau rewel pada bayi, resiko pyelonefritis. Kenapa 1 tahun kemudian bisa normal? Pada kasus ringan, VUR bisa membaik sendiri. Kenapa? Karena saat anak tumbuh, panjang ureter intravesika juga bertambah, jadi katupnya menjadi lebih baik dan juga reflux bisa hilang. Itulah sebabnya pada soal awalnya VCUG menunjukkan reflux, tidak ada pelebaran ureter. 1 tahun kemudian VCUG normal, ini cocok dengan VUR ringan yang membaik spontan. Cara mudah menghafal yaitu VUR primer sama dengan ureter pendek sehingga katup bocor menyebabkan urin balik sehingga terjadi febrile UTI. Atau short ureter sama dengan short valves sama dengan reflux. Nah, kenapa pilihan lain salah? Yaitu A. Damage to the rectovaginal septum, yaitu salah karena rectovaginal septum adalah jaringan yang memisahkan vagina bagian belakang dan juga rektum bagian depan. Kerusakan daerah ini biasanya terjadi saat proses persalinan. Masalah yang muncul biasanya berhubungan dengan BAB, inkontinensia feses, fistula rektovaginal, gangguan defekasi.
bukan menyebabkan urin naik balik ke ureter. Kapan pilihan B benar? Yaitu pilihan ini benar kalau soal membahas wanita setelah persalinan sulit, robekan jalan lahir berat, keluar feses atau gas dari vagina, inkontinensia feses, fistula rektovaginal. Jadi ini masalah rektum vagina, bukan ureter kandung kemih. C. Obstruction due to renal stone, salah karena batu ginjal bisa menyumbat aliran urin, tetapi biasanya menyebabkan urin tertahan, bukan reflux dari kandung kemih ke ureter. Batu ginjal menyebabkan nyeri pinggang kolik, hematuria, hidronefrosis jika sumbatan berat, nyeri menjalar ke lipat paha. Tapi batu ginjal bukan penyebab utama urin balik dari kandung kemih ke ureter pada bayi. Kapan pilihan C benar? Yaitu pilihan ini benar kalau soal membahas nyeri pinggang kolik hebat, hematuria, nyeri menjalar ke groin, batu terlihat di imaging, obstruksi ureter, hidronefrosis akibat batu. Jadi batu ginjal sama dengan sumbatan aliran urin, bukan VUR primer. D yaitu presence of posterior urethral valve. Salah satu kasus ini karena posterior urethral valve biasanya terjadi pada bayi laki-laki, bukan perempuan. Posterior urethral valve adalah membran abnormal di uretra posterior yang menyumbat aliran urin keluar. Akibatnya, tekanan dalam kandung kemih meningkat, kandung kemih membesar, dinding kandung kemih menebal, ureter melebar, hidronefrosis bisa menyebabkan VUR sekunder. Namun VUR akibat posterior urethral reflux biasanya tidak membaik spontan dan juga perlu tindakan. Pada soal ini, pasien bayi perempuan tidak ada pelebaran ureter, 1 tahun kemudian normal. Jadi lebih cocok VUR primer ringan, bukan posterior urethral valve. Kapan pilihan D benar? Yaitu pilihan ini benar kalau soal membahas bayi laki-laki sulit BAK, pancaran urin lemah, kandung kemih distensi, dinding kandung kemih menebal, hidroureter, hidronefrosis bilateral, oligohydramnion pada prenatal ultrasound. Jadi posterior urethral valve sama dengan obstruksi uretra pada bayi laki-laki. Ringkasan cepatnya adalah short intravesical ureter, yaitu benar katup UVJ tidak menutup sempurna sehingga urine reflux. B. Rectovaginal septum damage, salah, masalah BAB atau vaginal rectum bukan urine reflux. C. Renal stone, salah, menyebabkan obstruksi bukan VUR primer. Posterior urethral valve itu salah, biasanya bayi laki-laki menyebabkan obstruksi berat dan juga tidak spontan hilang. Kalimat hafalannya yaitu primary VUR terjadi karena ureter intravesica terlalu pendek secara kongenital sehingga UVJ gagal menutup saat kandung kemih kontraksi, menyebabkan urin naik balik ke ureter dan juga menimbulkan febrile UTI.